pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita luangkan waktu untuk kita boleh datang menyembah Tuhan. Sebab kita mau nyatakan Tuhan dalam hidup kita, Dia yang selalu ada dalam setiap kata-kata kita, dan Dia yang selalu ada dalam setiap perbuatan kita. Kita percaya sepanjang hari ini Tuhan menyertai hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku.
Puji Tuhan, selamat pagi saudara kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang saat ini saya beri judul Allah Tempat Perlindungan. Nah saudara, di tengah pandemi yang sedang kita hadapi, terlebih yang terjadi saat-saat ini, sebagai orang percaya kita terus berdoa dan selalu berdoa, ya. Dan kita juga mengikuti peraturan pemerintah dan terus mematuhi protokol kesehatan. Tetapi perkembangannya, banyak orang menjadi cemas. Banyak orang menjadi takut terhadap penularannya. Banyak orang menjadi takut terhadap keselamatan tubuhnya dan pengaruhnya terhadap semua aspek kehidupan. Namun hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Di dalam Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat, firman Tuhan katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Nah, saudara, tempat perlindungan memiliki makna yang sangat penting bagi setiap kita, ya. Karena di tempat itu kita bisa mendapatkan keamanan dan perlindungan dari setiap masalah yang ada. Dan menurut pemazmur, tempat yang paling aman sebagai tempat perlindungan adalah Allah kita. Dia memakai istilah Allah kota benteng kita, ya. Dan dalam menghadapi keadaan sekarang ini, saudara, kalau kita menghadapinya bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat ada janji-janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Apa alasannya? Alasan yang pertama, sebab Allah adalah tempat perlindungan kita yang aman. Di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, berbicara kata tempat menunjuk kepada suatu wilayah atau daerah yang mempengaruhi segala yang ada di dalamnya. Dan kalau Allah itu menjadi daerah atau wilayah perlindungan kita, maka Allah akan menjadi Tuhan yang berkuasa melindungi dan menguatkan kita. Itulah sebabnya pemazmur juga melanjutkan di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan mau supaya kita tidak takut dalam menghadapi keadaan sekarang ini, ya. Di dalam Alkitab ada 365 kali dituliskan kata jangan takut. Itu sama dengan jumlah hari dalam setahun. Jadi setiap hari Tuhan mau supaya kita tidak takut. Memang akan tetap ada pergumulan dan masalah yang akan dihadapi oleh orang-orang yang berlindung kepada Allah. Tetapi semua masalah itu tidak akan membuat hidupnya itu menjadi goncang. Karena Allah berkuasa dan punya otoritas atas kehidupannya. Dan sebab kita ada di daerah kekuasaannya Tuhan. Nah, alasan yang kedua adalah sebab Allah menyertai kita. Di dalam ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Dan di ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Firman Tuhan katakan bahwa Allah ada di dalam kota itu dan Dia akan menolongnya, saudara. Pergumulan boleh saja tetap ada. Tetapi kalau Allah hadir dalam pergumulan itu, maka kita akan mendapatkan pertolongannya. Selama Allah ada dalam kehidupan kita dan Dia menyertai setiap langkah kita, maka tidak ada persoalan yang tidak ada jawabannya. Dan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya, saudara. Penyertaan Allah sempurna
dan Dia akan memampukan kita untuk tampil sebagai pemenang. Jadi, Bapak Ibu Saudara, Allah adalah tempat perlindungan kita yang aman, dan Dia akan selalu menyertai kita. Kalau kita berlindung di dalam Tuhan, perubahan apapun yang terjadi di sekitar kita tidak akan membuat kita takut. Tetap percaya bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kita, melindungi kota kita, bahkan melindungi bangsa kita, saudara. Puji Tuhan, kita telah merenungkan firman Tuhan, telah dikuatkan oleh firman Tuhan. Marilah kita terus meningkatkan iman kita, saudara, dengan senantiasa berdoa dan bersyukur dalam keadaan apapun, tetap menjadi kuat dan senantiasa menjaga kesehatan, saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan yang datang di pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kami, menguatkan kami, dan meyakinkan kami bahwa Engkau Allah adalah tempat perlindungan kami di dalam keadaan apapun ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan, dan kami terus berpegang kepada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong kami dalam menjalani hari-hari kami ini Tuhan Yesus, agar kami tetap kuat, tetap sehat di dalam Engkau di masa pandemi ini, menjalankan program pemerintah, program PPKM ini Tuhan Yesus. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.